Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai konsep penyuntingan isi dan aspek-aspek yang penting dalam kegiatan penyuntingan isi. Apa yang dimaksud dengan penyuntingan? Ya, penyuntingan berasal dari kata sunting yang mendapat afiks pe dan an. Ya, afiks pe-an. Proses menyelaraskan atau menata tulisan agar layak terbit atau cetak dengan cara membaca secara teliti, mengoreksi, menandai kesalahan, memperbaiki naskah, dan menentukan kelayakan naskah, baik dari segi organisasi, kebenaran, dan kelayakan isi, ketaat-asasan, pemakaian bahasa, struktur atau sistematika penyajian, kelayakan grafika, dan konteks kebangsaan. Itu menurut Hartono tahun 2016 ya. Jadi definisi penyuntingan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama proses penyuntingan dan hal-hal apa saja yang disunting ya. Jadi ini adalah definisi penyuntingan secara umum. Lalu menurut Trim tahun 2009 atau Pak Bambang Trim, penyuntingan merupakan kegiatan untuk mengomunikasikan ide atau gagasan para penulis secara mudah, benar, serta tepat kepada pembaca dengan sasaran prinsip menebarkan ilmu dan informasi yang bermanfaat untuk kemaslahatan publik. Nah, sebelum kita membahas lebih mendalam di mana posisi penyuntingan isi, ya, kita membahas dulu apa sih definisi penyuntingan yang sudah tadi saya jelaskan kepada Anda. Lalu mengenai visi dan misi editor buku, ya. Jadi nama lain penyunting itu adalah editor, ya. Nama lain kegiatan penyunting adalah editing, gitu ya. Lalu apa saja visi dan misi editor buku? Visinya adalah melahirkan buku yang berkualitas. Lalu misinya adalah buku tersebut bisa memengaruhi sebanyak mungkin orang untuk hidup lebih baik. Maka editor berkontribusi untuk mewujudkan buku yang bermutu bagi bangsa. Ya, ini lebih pada komitmen seseorang untuk menjadi seorang editor. Lalu di manakah posisi seorang editor itu? Posisi editor itu seperti berada di dalam sebuah segitiga, yang mana di sana ada titik penulis, penerbit, dan pembaca. Editor berada di tengah-tengahnya. Ya, apa maksudnya? Jadi ada tiga tiga titik atau tiga apa ya saya katakan seperti tiga bidang ya, ada penulis ya, pembaca, penerbit. Jadi penulis bertugas untuk menulis. Penulis memberikan naskahnya kepada penerbit untuk menerbitkan tulisan dari penulis itu. Sebut saja misalnya teksnya berupa buku ya. Kemudian ada dari segi pembaca. Nah, pembaca itu menikmati buku yang sudah didistribusikan ya atau diterbitkan oleh penerbit. Lalu di mana posisi editor? Nah, editor itu menjembatani antara penulis, penerbit, dan pembaca. Ya, jadi buku setelah buku itu ditulis ya, apakah buku itu sudah layak untuk dibaca atau belum? Maka inilah tugas dari seorang editor. Ya, editor bisa mengedit atau menyunting, atau penyunting bisa menyunting dari berbagai macam sisi ya dari teks itu. Apakah dari kebahasaannya, apakah dari isinya, apakah dari kegrafikaannya, apakah dari penyajiannya. Nah, editor itu menjembatani itu ya, sehingga buku yang dihasilkan atau tulisan yang dihasilkan itu mudah dipahami oleh pembaca dari segi pembaca begitu. Lalu apa saja kompetensi editor buku ya, atau hal-hal apa yang harus dikuasai oleh seorang editor atau seorang penyunting? Yang pertama adalah kompetensi teknis ya. Kompetensi teknis yang harus dimiliki adalah keterampilan membaca dan menulis ya, karena proses editing atau proses penyuntingan itu berkaitan dengan keterampilan berbahasa tulis. Lalu kompetensi non teknis atau sikap, harus jujur, percaya diri, dan teliti ya, karena ada saltek sedikit saja ya, itu tugasnya editor ya. Padahal kadang-kadang kita kalau banyak sekali tulisan untuk menemukan satu kata yang saltik itu kadang-kadang memang tidak terlihat. Nah, itu tugasnya editor.
Jadi editor membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Lalu kompetensi penunjang karir atau profesi, yaitu problem solving, making decision atau membuat keputusan, communication skill atau kemampuan berkomunikasi dan kemampuan taktis. Ya. Lalu profesi editor buku. Siapakah yang bisa menjadi seorang editor? Ya, dalam konteks ini adalah buku yang disunting. Ya. Siapa? Yang pertama dia harus menguasai bidang tertentu. Utamanya dia memiliki gelar S1 atau S2 dan memiliki keterampilan teknis dan non-teknis editor buku. Ya, di lembaga sertifikasi yang ada di Indonesia pada saat ini memang ada sertifikasi bagi penulis ya. Salah satu syaratnya adalah dia minimal memiliki gelar S1 ya. Jadi dia nanti ketika dia ikut seleksi dan lolos, dia berhak mendapatkan sertifikat profesional ya, sertifikat profesi sebagai seorang penyunting. Ya, jalurnya ada dua. Yang pertama bisa melalui tes, yang kedua bisa melalui portofolio. Ya, kalau melalui portofolio dia minimal harus sudah pernah menyunting 3 buah buku gitu ya. Sehingga ketika seseorang sudah memiliki sertifikat profesi sebagai seorang penyunting, maka dia berhak mendapatkan apresiasi sesuai dengan standarisasi seorang penyunting. Ya, jadi kalau di luar negeri itu memang sudah ada standarisasi penghonoran bagi seorang penyunting itu biasanya diberikan honor per kata untuk disunting. Nah, ini sedang diusahakan di Indonesia agar profesi seorang penyunting itu juga dihargai ya atau mendapatkan apresiasi yang layak. Lalu bagaimana jenjang karir seorang penyunting? Ya, yang paling tinggi adalah chef editor. Dia bertanggung jawab ya di divisi editorial itu. Lalu ada managing editor, dia mengelola editorial, senior editor setara dengan penyelia, editor pengubahan dan penilaian kelayakan naskah, kemudian ada copy editor yaitu mengoreksi naskah mentah. Jadi naskah yang baik ya ketika dia masuk ke penerbit yang penerbitnya sudah besar yang memiliki sistem kinerja yang baik, di sana pasti ada divisi editorial. Nah, lalu jenjang karirnya seperti tadi, mulai dari chef editor, managing, yang paling tinggi chef editor ya, di bawahnya ada managing editor, senior editor, editor yang paling pemula adalah copy editor begitu. Nah, ini yang membuktikan posisi penerbit ya dalam segitiga tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, jadi editor itu bisa jadi bekerja di bidang penerbitan. Walaupun ada juga seorang editor yang bekerja secara independen. Lalu bagaimana dengan peluang karir seorang editor? Peluang karir sangat terbuka karena di Indonesia terdapat lebih dari 600 penerbit dan produksi buku itu 14.000 judul per tahun. Jadi cukup banyak ya untuk peluang karir sebagai seorang editor. Lalu kegiatan keterampilan berbahasa apa yang berbahasa tulis yang bagaimana yang ada harus dimiliki oleh seorang editor ya. Jadi memang ada beberapa keterampilan berbahasa tulis, misalnya menulis, mengabstraksi, mengubah, meresensi, membuat sinopsis dan menyunting. Nah, ini menyunting yang paling akhir ini ya. Jadi posisi seorang penyunting itu memang dia melakukan keterampilan berbahasa tulis ya. Nih, menyunting. Lalu bagaimana aspek teks tertulis ya? Apa saja aspek-aspek yang terdapat dalam sebuah teks tertulis? Ada aspek isi, penyajian, bahasa, grafika, wawasan kebangsaan dan gaya selingkung. Nah, pada penyuntingan isi ini kita berada di poin pertama, yaitu aspek teks tertulis, yaitu bagian isi. Isi itu nama lainnya adalah substansi, ya, atau sesuatu yang akan disampaikan kepada pembaca, ya, dari itu ya, sesuatu yang akan disampaikan kepada pembaca. Nah, lalu ada juga aspek penyajian, maksudnya adalah isi itu disajikan secara bagaimana, ya. Jadi aspek penyajian mungkin nama lainnya adalah sistematika, ya, sistematika isi dalam sebuah naskah utuh. Lalu ada pula aspek bahasa. Nah, ada juga penyuntingan kebahasaan, ya.
Lalu ada aspek grafika. Grafika itu meliputi pemilihan ilustrasi, pemilihan jenis huruf, pemilihan besar kecilnya huruf, sampai pada layout, itu adalah aspek grafika. Ya, dalam bidang penyuntingan ini memang tidak dipelajari di ilmu bahasa ya. Ini lebih ke ilmu keseni rupaan ya, tapi kita juga bisa mempelajari hal itu. Lalu ada aspek wawasan kebangsaan, dan yang terakhir adalah gaya selingkung atau kaidah dalam satu lingkungan tertentu yang dianut ya. Lalu hal-hal apa saja yang diperhatikan dalam penyuntingan isi? Yang pertama dari judul, kemudian struktur, kelengkapan, kebenaran, yang terakhir adalah pemutakhiran. Jadi saudara harus bisa melatih kelogisan saudara. Misal judul dalam sebuah naskah ya, misalnya berita yang ada di koran ya, judul itu apakah sinkron dengan isi teks berita tersebut ya. Lalu bagaimana strukturnya? Nah, struktur ya, apakah paragraf yang ada di teks berita itu sudah merupakan paragraf yang kohesif dan koherensif? Lalu apakah kelengkapan unsur-unsur berita itu sudah utuh? Lalu bagaimana kebenarannya? Ya, jangan-jangan ini berita yang tidak benar ya. Dan kemutakhiran atau kebaruan. Nah, jadi ketika Anda akan menyunting dari aspek isi, Anda bisa memperhatikan kelima hal tersebut. Nah, demikian paparan dari saya. Untuk kegiatan selanjutnya, saudara bisa membuka Elena UNES ya, untuk beraktivitas dan berlatih melakukan penyuntingan isi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.